Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat suara pergerakan dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi bersama saya Afan Afian dalam acara Ngobrol Santai. Hari ini kita kedatangan tamu dari jauh-jauh Kabupaten Gresik, yaitu Pak Teguh Murdianto. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya apa hari ini? Hari ini ya masih tetap kita di organisasi Serikat Pekerja, khususnya saya di Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Gresik. Tetap mengawal tentang ketenaga kerjaan, tetap mengawal tentang perselisihan perburuan, tetap mengawal aksi. Panas-panas Berorganisasi terus ya. terus harus. Oke, Pak Teguh, mungkin dari teman-teman sahabat suara pergerakan ini belum ada yang mengenal Pak Teguh secara khusus. Monggo dipersilakan. Oke. Perkenalkan diri. Oke, terima kasih kepada suara pergerakan yang hari ini telah mengundang saya. Bahwa profil saya adalah dari muda sampai dengan sekarang saya umur 54 tahun tetap organisasi. Jadi baik di waktu sekolah kita ke OSIS, di rumah kita Karang Taruna, setelah kita masuk ke dunia kerja ya saya tetap mengikuti organisasi Serikat Pekerja sampai dengan saat ini. Jadi baik waktu saya di dunia kerja, saya menjadi ketua pimpinan unit kerja di PT yang saat itu saya bekerja, yaitu di bidang keramik, PT KIA, saya menjadi ketua dan alhamdulillah ilmu yang saya dapatkan saat menjadi ketua itu sangat besar. Ya, beberapa hal saat saya menjadi ketua PUK itu mendapatkan suatu pelatihan-pelatihan dari perangkat-perangkat di atas, dari Dewan Pimpinan Cabang, pimpinan daerah atau pimpinan pusat. Salah satu pelatihan yang saat ini saya justru akan ikut dalam nuansa pencalonan ketua Dewan Pimpinan Daerah KSPK Jawa Timur kan gitu Pak. Salah satu modal awal saya pernah mengikuti saat saya menjadi ketua pimpinan unit kerja itu saya menikmati pelatihan tentang leadership. Nah, jadi dari situlah akan kita coba bagaimana sih ilmu leadership ini kita terapkan di FFPK ke depannya. Jadi sangat kenyang sekali. Kenyang. Sampai dengan saat ini tetap bendahara. Ya, menarik Pak Teguh. Tadi Bapak menyampaikan akan mencalonkan diri menjadi calon ketua DPD FSPK Provinsi Jawa Timur. Yes, ya. Ini skupnya cukup besar juga ya. Jadi sekaligus mengklarifikasi bahwa teman-teman yang sempat bertanya siapakah yang nantinya akan maju menjadi calon ketua DPD. Nah, secara langsung mungkin Bapak memberikan klarifikasi tentang pencalonan diri Bapak. Monggo silakan. Oke, klarifikasi ya. Sebenarnya bukan klarifikasi sebenarnya gitu. Jadi intinya bahwa hari ini memang saya diminta. Justru bukan secara pribadi diri saya untuk saya harus maju. Kan percuma kalau saya maju karena apa? Pemilihan kita itu beda. Gitu. Pemilihan di organisasi FSPK ini beda. Jadi intinya saya diminta oleh rekan-rekan saya yang ada di Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Gresik ya, itu untuk maju mungkin karena kalau kita ngomongkan kapasitas Ya, betul. kan kapasitas bukan saya yang menilai gitu. Jadi kalau kita menilai diri kita kok sombong kan gitu kan. Jadi mungkin kalau saya dengan kata-kata kepercayaan dari anggota kepada Pak Teguh. Jadi saya menggunakan kata mungkin mereka mempercayai saya untuk maju menjadi calon ketua DPD pada musyawarah daerah yang ke-6 ke depan. Mantap ya, itu harus siap bersaing dengan calon-calon yang lain ya ini. Wah, jangan gini. Kalau kok bahaya gitu loh. Jadi kata-kata bersaing jangan gunakan kata bersaing. Tapi kita menggunakan kata-kata kompetisi yang lebih elegan lah gitu ya. Jadi siap maju. Nah, gini karena semua yang saat ini mau maju menjadi calon ketua DPD adalah sama mungkin misinya dulu yaitu bagaimana kita memperbaiki organisasi.
bukan memperbaiki diri pribadi, bukan, tapi kita misinya satu dulu. Jangan yang lain-lain, karena misi kita organisasi FSPK Ya. adalah satu, gitu loh. Yaitu organisasi, yaitu Serikat pekerja, serikat gitu ya. pekerja, gitu. Nah, jadi siapapun yang insya Allah besok misalnya dipercaya, bukan masalah menang atau kalah, saya tidak akan menggunakan menang kalah. Tapi kalau dipercaya, Diberikan mandat. diberikan mandat oleh anggota, ya kita harus tetap orientasinya adalah kepada organisasi serikat pekerja DPD FSPK Jawa Timur. Dan yakin semua itu adalah kader-kader terbaik. Ya pasti. Tidak ada kita insya Allah yang akan maju menjadi calon ketua DPD itu dari orang luar dari FSPK, tidak. Mereka adalah kader-kader terbaik. Bicara dengan pencalonan ini, ya, menurut Pak Teguh sendiri, apa yang perlu diperbaiki atau diteruskan kalau memang itu sudah baik dari kepemimpinan yang lama atau yang kepemimpinan yang kemarin, ya, itu apa yang perlu dibenahi? Ini pertanyaannya dari ini RH ya, RH itu cadas, wago temen. Jadi gini lah, kita pernah ya, waktu itu saya mengawal Pak Sunanda, ya Pak Sunanda sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang FSPK Kabupaten Gresik, saya mengawal. Jadi ternyata lambat laun perjalanan itu hilang. Bukan masalah kekhawatiran kita itu sangat besar gitu loh. Bukan hanya sebatas itu, tidak. Tapi ini murni hilang, yaitu tentang kerukunan, tentang solidaritas. Saya pernah sampai saya merinding ya. Jadi saat itu saya ikut dari Gresik membela karyawan-karyawan yang ada di Langgeng Makmur. Yang saat itu di Langgeng Makmur itu ada selisih dengan serikat pekerja yang lain, sehingga sampai ditutup. Kira-kira tahun berapa itu, Pak? Wah, bisa lupa tahunnya ya, entah itu tahun 2. Tapi itu waktu 2009 ya. Nah itulah awal mula bagaimana sih solidaritas, kerukunan antar wilayah. Jadi semboyan serikat pekerja itu benar-benar terbukti. Jadi tidak cuma lip service toh, tidak cuma di omongan, tidak, tapi terbukti. Iya. Jadi mereka yang ada di Langgeng Makmur sakit, kita merasakan sakit, itu yang terjadi, gitu. Ya, jadi saat itu kita benar-benar dari wilayah Gresik membantu rekan-rekan kita yang berselisih di Langgeng Makmur. Ya, di situ. Terus yang kedua, Yongtri, ya, Yongtri saat itu saya ingat anggota tidak lebih dari 100. Saya masih ingat konsolidasinya di mana? Apakah di hotel? Tidak, di warung kopi ketua PUK yang saat itu malam-malam. Artinya kita solidaritas, kita berikan mokom sampai 2 atau 3 mokom di depan Yongtri. Itu terus begitu pula dari Sidoarjo ke Gresik mengawal rekan kita yang dipidana di Gresik. Panas-panas mereka hadir. Jadi kerukunan itu yang saat itu tercipta dan sekarang hilang. Ada yang hilang ya? Nah itu, jadi mimpi saya, jadi motivasi terbesar saya saat saya mau menjadi calon ketua DPD adalah saya akan membangkitkan itu lagi, mengembalikan marwah FSPK bahwa benar-benar disemboyan di belakang baju kita solidarity forever. Jadi solidaritas tanpa batas itu harus tumbuh lagi. Karena gini, kita sudah terpetakan secara tidak langsung, kita sama negara sudah terpetakan dengan undang-undang Cipta Kerja. Kan gitu, lambat laun akan hilang di serikat. Nah setelah undang-undang Cipta Kerja lahir, kita memetakan sendiri-sendiri. Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya. Akhirnya mati. Nah ini bagaimana ini kita rangkul, akhirnya kita akan solidkan kembali. Mungkin itu motivasi awal keinginan saya memberanikan diri untuk maju menjadi ketua DPD adalah akan membangkitkan solidarity forever tadi. Itu gagasan besarnya calonnya menjadi ketua DPD. Jadi memang beberapa waktu ini terasa banget ya, pergerakan buruh, aksi-aksi solidaritas buruh ini semakin berkurang, semakin hari semakin berkurang. Nah, sebagai seorang pimpinan di Jawa Timur nantinya apabila terpilih atau diberikan mandat oleh anggota, apa yang akan Anda lakukan? Ya dong, yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan memanggil lagi orang-orang aktivis, baik itu di Gresik
di Sidoarjo, di Surabaya, di Pasuruan yang saat ini masih benar pada garis perjuangan FSPK, lalu itu di unit kerja, di pimpinan cabangnya, kita akan panggil, kita duduk bareng lagi, kita berikan motivasi lagi, gitu. Itu marwah kita itu adalah di situ. Marwah FSPK pada solidarity forever. Jadi hanya bukan hanya sekedar rolling service saja, solidarity forever, solidarity forever. Tapi dari jiwanya. Iya, itu kan ya itu yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan mengumpulkan itu. Jadi benar-benar nantinya saya lebih enak saat saya menjadi ketua DPD. Ini saya akan lebih mudah untuk kalau mereka sudah sejalan dengan ide saya tadi, mereka akan lebih nyaman untuk melaksanakan instruksi dari ketua itu. Melalui Konsolidasi harus yang intens dilakukan ya secara menyeluruh bagi anggotanya Pak Teguh sendiri ya. Iya. Kemudian ini Pak Teguh, program kerja prioritas nantinya, misalkan hari ini kan banyak sekali isu-isu tentang terkait upah maupun isu-isu tentang PHK yang ada juga PHK yang tanpa pesangon, ada juga kekerasan di dunia kerja maupun pelecehan-pelecehan terhadap buruh perempuan. Nah, menyikapi hal itu, apa yang akan Anda lakukan sebagai pimpinan tertinggi di Jawa Timur nantinya menghadapi hal-hal yang semacam itu? Begini, jadi ini kita sudah jatuh tertimpa tangga, terus kesiram ceknek. Jadi sudah habis dengan adanya. Konkret ya? Iya. Jadi buruh itu habis adanya undang-undang cipta kerja ini adalah bencana besar gitu, bencana besar. Karena apa? Dengan mudahnya di undang-undang cipta kerja itu menggunakan keinginannya tidak sesuai konstitusi lagi. Walaupun secara garis besar kita masih punya dewan pengupahan, tapi sudah tidak digunakan lagi. Jadi mereka menggunakan undang-undang cipta kerja untuk menekan kepala-kepala daerah supaya upah kita tidak layak. Nah makanya saya berharap kalau memang nantinya kita saya dipercaya, ya saya akan lakukan, cobalah kita akan memberikan satu konsep bagaimana upah kita bisa layak. Dan kalaupun kita memberikan konsep juga tidak disetujui, ya kita menggunakan lobby ya. Tapi saya harap, karena kalau lobby ini kan terbanyak adalah kemiringan penilaian miring terhadap pimpinan. Tapi kita akan arahkan lobby itu memang benar-benar lobby untuk mereka, untuk anggota. Ya. Karena apa? Iya, keputusan namanya upah layak ataupun upah tidak layak adalah ada di pimpinan daerah. Kalau saya di Dewan Pimpinan ya adalah gubernur. Kita akan coba kepada pemerintah daerah melalui Dewan Pengupahan yang ada di daerah bahwa upah ini sudah tidak layak lagi untuk kita nikmati pada saat ini dunia media yang IT kasarannya ini sudah tidak layak upah kita. Jadi banyak faktor yang harusnya kita berikan kepada mereka, kita paparkan kepada pengambil keputusan, baik dinas tenaga kerja provinsi, baik gubernur, kita harus selalu lakukan. Dan kita juga selalu budaya kita adalah untuk memberikan suatu penekanan. Kalaupun nanti konsep tidak digubris, terus lobby juga tidak mau, ya kita akan menggunakan aksi, gitu loh. Kita akan menggunakan aksi. Tapi sebelum kita menggunakan aksi tadi, kita akan coba. Program saya adalah begini. Sebelum kita menggunakan konsep lobby aksi tadi, kita akan panggil dulu siapa anggota kita. Dia berikan pemahaman upah seperti apa, supaya apa gini. Mas Afan tadi bilang ini lambat laun kok aksi kita selalu turun. Betul. Kan gitu kan? Ya. Karena mereka tidak paham. Mereka hanya menikmati salah satu upah. Tahun 2012 sampai dengan 2016 upah kita naiknya sangat tinggi persentase pada saat itu. Karena pimpinan pusat dia benar-benar menjalankan konstitusi. Belum ada namanya undang-undang cipta kerja. Kan seperti itu. Ya. Terus yang kedua, pimpinan baik pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan unit kerja, mereka konsolidasinya kuat. Akhirnya anggota juga memahami. Dan jangan salah Mas Afan, tahun 2012 atau 2013 kalau tidak salah,
dari Kabupaten Gresik untuk menekan Bupati saat itu Bapak Sambari, kita melalui Pak Sunanda selaku pimpinan Dewan Pimpinan Cabang, ya kita all out. Kita mengeluarkan masa itu sampai 12.000 besar. Sebegitu. Iya, karena apa? Itu tadi kita berjalan. Jadi apa ya? Konsep dari organisasi ini jalan. Kalau sekarang tidak, makanya saya dari awal saya akan membangkitkan itu. Konsep-konsep organisasinya dipahamkan sampai dengan akar rumput, sehingga akar rumput ini tahu bahwa dia itu upahku nggak layak. Akhirnya mereka saat mau diajak berjuang, mereka mau. Kalau sekarang enggak, mereka hanya menikmati. Mereka anggap bahwa upah yang mereka dapatkan itu kebijakan dari perusahaan, tidak melalui perjuangan. Nah, padahal kita setiap tahun kalau udah upah di Jawa Timur itu segitu gede, aksinya kita gede, besar, gitu loh. Tapi mereka tidak memahami itu. Tapi kalau mereka memahami bagaimana upah, pasti akan lebih besar lagi. Jadi 2012-2013 akan terulang lagi. Saat itu ada MPP. Nah, itu. Jadi ide besar dari pimpinan organisasi bisa dicerna dan pahami oleh anggota. Jadi namanya instruksi itu Ya, benar-benar dilaksanakan. Ya, Kalau ya. sekarang tidak, karena mereka tidak memahami itu. Itu kaitannya dengan Tentang upah. Ya. solidaritas maupun dan pemahaman terhadap organisasinya. Terkait dengan pekerja perempuan, saya tahu di Jawa Timur ini MSBK memiliki anggota perempuan yang cukup banyak juga. Banyak, betul. Perlindungan terhadap perempuan tentunya menjadi prioritas juga. Oh iya, Ya. pasti. Namun terkadang di sini ada perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan maupun pelecehan itu seakan-akan kehilangan arah. Kemana mereka akan mengadukan permasalahan? Betul. Nah, gagasan yang akan Bung Teguh sampaikan nanti ketika nanti dipercaya menjadi pimpinan daerah, seperti apa menyikapi permasalahan perempuan-perempuan yang merupakan anggota terbesar Pak Teguh ini? Tuh, jadi kita harus lihat dulu ya. Jadi sebenarnya kalau pelecehan seksual terhadap wanita ya, ini kita miris ya. Jadi miris sekali. Karena memang wanita ini ruang lingkup saat ini memang besar sekali untuk di dunia usaha. Dan karena emansipasi tadi, akhirnya kerjaan yang harusnya dipegang oleh pria itu pun bisa dipegang oleh wanita. Sehingga di dunia usaha mereka pasti akan bergaul antara wanita dan pria. Nah, inilah yang sering terjadi adanya pelecehan seksual. Tapi saat terjadi pelecehan seksual sebenarnya sih jelas. Kalau kita ngomong hukum-hukum pidana jelas mereka ada pidananya, kan gitu ya. Tapi kenapa sampai dengan saat ini kok nggak pernah terjadi sih? Kan gitu kan. Tapi pelecehan itu selalu ada. Karena apa? Ya mereka tidak berani melapor. Kan gitu, kalau melapor sih gampang kan? Kan ada dua gitu. Kalau mereka melapor jelas konteksnya kan gitu kan. Oh ini melapor berani. Nah, kan gitu. Tapi masalahnya bahwa saat ini banyak sekali perempuan yang mengalami pelecehan seksual tapi mereka tidak berani melapor Dengan berbagai alasan. Iya, karena ya kita jelas lah alasan mereka adalah mereka takut tekanan, kan gitu kan, baik kehilangan pekerjaan ataupun bahkan sampai kehilangan nyawa karena pengancaman. Nah ya kita harus lindungi di situ. Makanya kita akan coba, kita akan coba bahwa sedapat mungkin mereka yang tidak berani untuk melapor tadi, tapi dia terlindungi dari aturan. Nah, kita dorong pimpinan unit kerja itu untuk membuat aturan yang mempunyai anggota perempuan banyak. Lindungi anggota kamu perempuan ini melalui PKP, gitu loh. Sehingga anak yang mau melakukan pelecehan seksual tadi berpikir ulang. Iya, karena ada sanksi yang tegas di sana. Di situ kuat, gitu loh. Karena mau tidak mau gitu. Kalau sekarang kita seperti ini terus tanpa ada aturan di internal, ya mereka hanya sekedar mengotot tapi tidak berani, gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di samping namanya pelecehan, ya pelecehan adalah juga tentang perlindungan tadi. Perlindungan terhadap apa? Terhadap haknya perempuan. Salah satu adalah kodrat. Kodrat perempuan satu melahirkan. Itu kodrat yang tidak boleh tidak itu kodrat.
terus haid itu kodrat. Itu. Ya, jadi di situlah letaknya bahwa dalam perlindungan itu kita coba gitu. Salah satu banyak kok kemarin juga dari setelah saya melalui safari banyak keluhan-keluhan atau masukan-masukan ya. Pak, iya Pak, ini bagaimana mengenai gugur kandungan atau apa, tapi mereka tidak berani karena seharusnya kalau kita ngomong undang-undang itu adalah kan gitu kan. Kita kan coba, ternyata ada solusi ya, seperti audiensi dulu atau kita membuat apa ya namanya hukumnya itu adalah dari saksi ahli yang di bidang ketenagakerjaan untuk hak masalah ketenagakerjaan. Kita akan coba membuat itu sehingga perempuan itu merasa terlindungi kalau kita sudah punya kekuatan itu di aturan. Baik, Pak Teguh, sangat menarik sekali ini ya. Jadi kawan-kawan khususnya perempuan, pekerja perempuan yang berada di naungan FSPK tidak perlu khawatir lagi ya. Selain tadi dipertegas dengan akan mendorong bagaimana regulasi di internal perusahaan maupun di internal Jawa Timur yang khususnya memberikan perlindungan pada perempuan, mereka juga Pak Teguh ini yang akan dikomandoi akan mendorong agar perempuan-perempuan ini berani melapor, diedukasi untuk berani melapor dulu, ya, baru akan ditindak oleh melalui regulasi yang sudah ada seperti itu ya. Betul. Pak Teguh, kita bincang-bincang ini sangat menarik sekali, tapi untuk sementara kita break dulu ya. Kita ikuti iklan-iklan berikut ini. Tetap di Suara Pergerakan, jangan pindah kemana-mana. Kita akan kembali setelah break berikut ini. Oke, sahabat Suara Pergerakan dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya. Kita masih ngobrol-ngobrol santai, mengupas tentang pencalonan dari Bapak Teguh Murdianto menjadi Ketua DPD FSPK di Jawa Timur. Oke, teman-teman, sangat menarik tadi bagaimana kita menggali gagasan-gagasan yang akan ditampilkan oleh Pak Teguh ini ketika apabila nanti dipercaya menjadi Ketua DPD FSPK di Jawa Timur. Oke, Pak Teguh, kembali lagi ke topik kita terkait dengan kriminalisasi terhadap buruh. Ini akhir-akhir ini sering terjadi. Iya. Sebagai organisasi serikat pekerja yang di sana kita menaungi buruh atau pekerja, meskipun bukan buruh internal kita FSPK sendiri, tapi di luar sana masih banyak pekerja atau buruh yang istilahnya dalam tanda kutip dibungkam agar tidak melakukan perlawanan dengan cara dikriminalisasi. Nah, tanggapan Pak Teguh seperti apa? Ya gini, kita sangat prihatin ya. Jadi ternyata dalam masa reformasi, ya kita kan masih dalam masa reformasi ya. Jadi undang-undang IT itulah yang benar-benar menjadi suatu undang-undang pembunuhan untuk seluruh rakyat. Jadi setiap kita, apalagi dalam kondisi IT ya, semuanya menggunakan media sosial, siapapun bisa terjerat undang-undang IT, siapapun bisa kena. Bisa kena. Salah satu contoh bahwa beberapa kali ada aktivis buruh ya, aktivis buruh yang hanya sekedar tulisan itu sudah sampai dengan di penjara ya. Dan yang terbaru ini malah ada yang terbaru, kita nggak ngomong ke perempuan secara khusus tidak, tapi saya memberikan suatu perempuan secara menyeluruh, yaitu di undang-undang tentang perempuan di dunia usaha, tentang permasalahan ketenagakerjaan saja. Jadi kenapa sih undang-undang kita yang menurut orang itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, ternyata terbukti, gitu loh, terbukti. Jadi saat kita memberanikan diri seorang perempuan, ya Mbak Dwi memberanikan, yang sempat viral. Iya, dia berani gitu loh. Iki loh upahku kurang. Akhirnya harusnya kalau mengenai upah kurang adalah jalurnya ketenagakerjaan. Betul sekali. Kan gitu kan, harusnya melalui pengawas, yaitu dinas ketenagakerjaan provinsi. Ya mereka melapor sesuai dengan jalurnya, kan gitu kan. Nah,
mengenai upahnya dia lapor itu kurang, tidak belum ditanggapi, tapi dia sudah dapat tuntutan dengan adanya, nggak tahu benar atau salah, adalah pemalsuan surat yang sampai dengan saat ini belum bisa dibuktikan. Tapi apa? Saudari Dwi, ya, ini belum dibuktikan tentang kebenaran pemalsuannya, dia sudah ditahan kurang lebih 1 minggu. Sangat miris sekali. Kan gitu kan? Nah inilah undang-undang kita gitu loh. Makanya saya terus terang mengutuk keras gitu kepada pihak-pihak kepolisian terhadap orang-orang pengusaha, ya. Seharusnya kalau hubungan ketenagaan selesaikan dengan ketenagakerjaan, kan gitu kan. Tapi kalau memang ini pidana, tapi jangan langsung seakan-akan membalas dendaman, gitu loh. Ya, kita melapor sesuai ketenagakerjaan, kita melapor ke dinas, tapi ini ada ancaman lagi, yaitu tindakan balasan dengan pidana, langsung dipidana. Gitu loh. Makanya disinilah saya akan, andai kata nanti saya dipercaya untuk masuk ke pimpinan pimpinan daerah FSPK Jawa Timur, saya akan melakukan pendekatan. Kita nggak boleh seakan-akan kita ego kita itu besar. FSPK tidak. Kita akan rangkul keseluruhannya. Kita berafiliasi dengan KSBI, coba kita gerakan lagi. Karena apa? Perjuangan kita akan hilang kalau kita hanya berdiri sendiri. Tapi kita akan lebih kuat perjuangan kita kalau kita bersama-sama. Jadi baik dengan serikat-serikat yang lain, kita akan tetap intens kita komunikasikan tentang, terutama adalah isu-isu tentang kriminalisasi terhadap buruh. Karena bisa jadi juga nanti di anggota kita FSPK andai kata terjadi, ya kita bisa dikriminalisasikan. Karena apa? Ruang lingkup untuk kriminalisasi terhadap buruh itu, terutama buruh perempuan, itu besar sekali. Karena 10 lebih baik daripada 2 Iya, ya. betul. Itu bersama dari awal Bapak Itu. sampaikan itu harus Itu. dibangun Harus. baik di lingkup FSPK sendiri maupun di federasi Iya. lain. Tapi untuk kasus-kasus kriminalisasi terhadap buruh, FSPK ini selalu ambil ya. Andil, karena kita gini, terutama di Dewan Pimpinan Daerah ya, ataupun Dewan Pimpinan Cabang, kita mempunyai biro wakil ketua yang membidangi adalah advokasi. Kita punya pengacara. Jadi kita akan gerakan lagi bahwa kepedulian kita bukan hanya sebatas kepada ruang lingkup FSPK, tapi kita kepada eksternal. Dan selama ini sudah berjalan. Kita sudah masuk kepada tim pembela untuk Indonesia Subur. Mantap sekali. Iya. Kita hanya melanjutkan ya. Monggo silakan. Ya, siap. Baik Pak Teguh. Jadi kalau menurut kita orang-orang semacam Pak Teguh ini, orang-orang aktivis seperti Pak Teguh ini kan di luaran banyak, dan tentu kita harus menjaganya, Ya. agar orang-orang yang kompeten seperti Pak Teguh ini bisa terus tumbuh bergantian, karena kita tidak mungkin memimpin satu organisasi itu dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Perlu regenerasi. Nah, upaya-upaya untuk kaderisasi dari FSPK ketika nanti Pak Teguh dipercaya untuk menjadi ketua DPD, apa yang akan dilakukan? Oke, jadi gini, terima kasih Mas Afan ya. Jadi kalau untuk regenerasi terutama regenerasi sebagai berjuang untuk di serikat pekerja atau organisasi perburuan, itu sebenarnya ilmunya adalah ilmu jalanan, kan gitu kan. Jadi bagaimana sih saya lahir, saya terapkan pada diri saya dulu lahir, saya tidak akan tahu bagaimana sih perburuan kalau saya tidak memahami fungsi dari perburuan itu sendiri. Jadi kalau kita sudah memberanikan diri masuk ke organisasi serikat pekerja, ya kita harus tahu dulu serikat pekerja itu apa, ideologi serikat pekerja itu apa, gitu loh. Jadi konsepnya serikat pekerja itu sebenarnya jelas, gitu loh. Ya, membela, meningkatkan kesejahteraannya, kan gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipahamkan dulu. Bagaimana sih cara pemahaman? Nggak ada sekolahnya, kan gitu kan. Oh, kamu sekolah tentang ketenagakerjaan, kayaknya hampir nggak ada. Tapi ada pendidikan-pendidikan. Nah, jadi yang mau kita konsepkan besok itu bagaimana supaya kita ada regenerasi nantinya baik di Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat,
Itu yang saat ini orang-orang yang sudah sepuh termasuk diri saya nantinya itu kalau kita sudah lengser ini akan tumbuh, yaitu melalui pelatihan-pelatihan, baik pelatihan di internal kita ya ataupun di eksternal. Kalau di internal kita akan terus, entah nanti kita akan melihat dulu, kita akan berunding dengan pengurus-pengurus. Andai kata nanti saya terpilih, saya kan pasti akan punya kabinet, kita punya pengurus yang lain, kita akan merapatkan gitu. Nah, bagaimana kita mengkonsep pelatihan tentang keorganisasian ini gitu loh. Karena jelas bahwa saat ini organisasi FSBK yang ada di pusat, di DPP sana itu sekarang masih membuat modul pelatihan, supaya modul pelatihan ini bisa dipakai untuk keseluruhan. Jadi tidak terpisah-pisah. Kalau sekarang ini terpisah-pisah. Andai kata saya di Gresik mengadakan pelatihan keorganisasian dengan modul A, kan gitu kan. Nah di Sidoarjo juga sama sebenarnya, pelatihan keorganisasian menggunakan modul B. Nah antara modul A dan modul B ini belum tentu sinkron. Nah makanya inilah yang kita masih tunggu kepada Mas Afan, yang mudah-mudahan secepatnya ini terwujud modul pelatihan keseluruhan. Jadi nanti ada keorganisasian, advokasi, apapun tentang PKP, tentang ketenaga kerjaan. Ini kita sudah punya satu modul yang nanti dicetus dari seluruh Indonesia. FSBK itu kita sudah mempunyai satu modul, dan itu nantinya direncanakan dengan adanya satu modul itu akan tercipta, yaitu tutor-tutor dari masing-masing wilayah. Itu yang kita keinginan dari pusat. Jadi kita akan melihat itu. Jadi kalau memang nanti saya dipercaya untuk duduk di Dewan Pimpinan Daerah, otomatis saya akan mengikuti apapun instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat ini tentang modul pelatihan ini. Jadi organisasi ini, Mas Afan, organisasi FSBK ini beda dengan organisasi kepemerintahan. Kita ada Dewan Pimpinan Pusat, ada pimpinan daerah, ada pimpinan cabang, ada unit kerja. Seperti itu. Seperti itu jenjangnya. Jadi hierarkinya dari organisasi FSBK ini harusnya dari empat ini adalah harus seimbang, gitu loh. Jadi apa yang dikatakan oleh pusat A, ya daerah harus A, cabang ya harus A, sampai unit kerja harusnya A. Nah inilah yang saya andai kata nanti dipercaya, saya akan coba sesering mungkin mengadakan satu pelatihan keorganisasian, terutama tentang leadershipnya, sehingga peserta baik dari unit kerja ataupun cabang itu dia akan memahami arti dari serikat pekerja, sehingga lambat laun kalau ini sering kita gaungkan keorganisasian ini, insya Allah orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa pejuang mereka akan tumbuh dengan sendirinya untuk menjadi aktivis berkualitas ya. Jadi kebutuhan untuk menciptakan kader-kader penerus tongkat estafet perjuangan dari serikat pekerja memang harus dilatih ya Pak ya. Betul. Dan pelatihan-pelatihan semacam ini tidak ada di sekolah-sekolah tidak ada ya, Pak ya. Jadi memang harus diciptakan sendiri oleh FSBK mulai dari pusat sampai ke daerah masing-masing ya, Pak. Jadi seperti itu. Iya. Kita akan ke arah situ suatu regenerasi, nggak boleh hilang. Nah, kemudian untuk ini tentu FSBK ini kan tidak bisa berdiri sendiri di Jawa Timur. Betul. Tentu mereka juga harus bersinergi dengan semua stakeholder, baik perusahaan, serikat pekerja yang lain maupun pemerintah. Betul. Nah, untuk menjaga hubungan bilateral seperti ini, nah, sebagai ketua DPD yang nantinya terpilih misalkan, apa yang bisa Anda lakukan untuk menjaga hubungan bilateral ini? Nah ini pertanyaan yang cadar dan empuk sedap ini deh, karena rawan fitnah ya. Terus terang saya sebenarnya saya sepakat sekali dengan menjalin hubungan bilateral dengan birokrasi pemerintahan ya, dengan badan-badan usaha pemerintah. Itu sebenarnya bukan cuma hanya sekedar iya, tapi wajib kita jalin gitu loh. Tapi ya itu tadi rawannya adalah fitnah. Ya mudah-mudahan dengan adanya
kepercayaan tadi, insya Allah kalau nanti saya dipercaya itu duduk sebagai ketua, saya akan tetap jalin hubungan itu untuknya itu adalah untuk kesejahteraan pekerja. Salah satu contoh Mas Apa, kalau kita khusus sama Disnaker, ya toh, di Disnaker itu ada mediator, betul sekali. ya toh, ada pengawas. Betul. Nah kalau kita nggak akhlak, setiap ada kasus kalah atau menang, akan dipersulit. Nah kan pertanyaan seperti itu. Jadi jangan negatif thinking dulu bahwa selagi ketua DPD ke dinas, wah ini mesti jalur nyata, bukan seperti itu. Tapi kita dalam artian adalah ke arah audiensinya. Selagi kita ada masalah, ya kalau kita berbaik dengan orang lain, otomatis orang lain pun akan membantu apa yang menjadi masalah kita, kan gitu. Contoh seperti BPJS, kan gitu kan. Kita punya juga di KSPI, terutama KSPI Mas Afan ya. Di BPJS kita itu juga dari kader-kader KEP, kader-kader FSPMI, SPN yang ternaung di dalam KSPI, itu kita memberikan kebebasan kepada mereka, justru bukan pimpinannya, tapi kepada anggota kita. Ikut kalau dalam kebijakan-kebijakan internal organisasi untuk menjalin hubungan bilateral dengan birokrasi. Salah satunya adalah Jamkeswot. Kan kita sebenarnya kalau dengan Jamkeswot ini nggak ada kaitannya, kan gitu kan Mas. Tapi kita memberikan orang kader-kader kita untuk masuk ke Jamkeswot. Nah kalau dengan Jamkeswot ini otomatis orang Jamkeswot ini akan baik dengan orang BPJS. Nah tapi orang BPJS ini juga merasa terbantu dengan adanya Jamkeswot, karena Jamkeswot ini sebagai pengawal, sebagai penyeimbang. Kalau anggota kita ada masalah, misalnya masalah tentang kesehatan di rumah sakit, kan gitu kan? Ya. Kalau kita nggak baik dengan BPJS, susah juga. Kita nggak punya Jamkeswot, nggak punya jaringan ke sana. Apa yang akan kita rasakan? Akan kesulitan. Makanya itulah Mas Afan. Jadi penting bagi kita dan harus itu bekerja sama dengan birokrasi pemerintahan atau badan stakeholder yang ada di Jawa Timur ya. Tadi adalah untuk kepentingan anggota sebatas iya kepentingan anggota dan bukan untuk kepentingan proyek pimpinan. Itu yang perlu dipahami kepada anggota. Karena kita merasakan sendiri banyak hal. Salah satu gini, andai kata anggotaku kok waktu di rumah sakit nggak dapat kamar, ya. Terus saya jelek sama BPJS, tak telepon gak bakal dijaga. Betul nggak? Betul sekali. Nah, kalau sekarang kita baik dan kita hanya sekedar saya melanjutkan Mas Afan. Ya. Jadi bukan itu ide saya nantinya, bukan. Ini saya akan melanjutkan ide yang sudah baik. Itu akan kita lanjutkan. Jadi melalui Jamkeswot, orang-orang kita yang ada di Jamkeswot, kita lebih enak. Mas, ini saya ada masalah. Mereka kan, gampang Pak, saya hubungan dengan BPJS, akhirnya selesai. Kan tanpa saya harus turun, ya. Kan gitu kan? Nah, itu pekerjaan sebatas itu tadi harus bawa untuk anggota. Kan kalau ini lagi, kalau BPJS dinas, misalnya anggota kita ada berselisih, syukur-syukur kita baik pun udah dibantu. Mbak, tolong PUK aku ini ada masalahnya ada pengusaha, tolong mediator bantu. Siap Pak Teguh. Nah itulah fungsinya kebaikan ini. Ini tidak mungkin FSPK itu berdiri sendiri. Iya. Seperti di pandang Arab kan nantinya. Termasuk juga kepada pimpinan-pimpinan perusahaan juga Pak ya. Oh iya. Jadi tidak mungkin anggota-anggota FSPK berkonfrontasi terus dengan pimpinan perusahaan. Betul. Harus ada solusi, yang solusi 50-50 lah. Betul. Buat win-win solution. Ya. Jadi intinya seperti itulah Mas Afan. Jadi kita prospeknya ke depan itu bukan judul nyari musuh, tapi kita nyari persaudaraan untuk kepentingan anggota kita jika terjadi masalah-masalah. Oke, berikutnya gini Pak. Tentunya sebagai organisasi besar salah satu organisasi serikat pekerja terbesar di Jawa Timur, FSPK ini memiliki member atau anggota yang cukup banyak juga. Di situ mereka juga ada iurannya. Nah, berkaitan dengan iuran keuangan ini tentu sangat sensitif ini. Ya. Salah mengelola keuangan ini akan berdampak dengan fitnah. Nah, ketika nanti Pak Teguh dipercaya oleh anggota memimpin Jawa Timur dalam hal ini khususnya FSPK, nah di dalam mengelola keuangan ini akan Anda bawa kemana keuangan di organisasi? Ya,
Terima kasih Mas Lapan. Jadi kalau kita udah ngomong darah, kalau saya ngomong keuangan itu adalah darahnya organisasi. Jadi gini Mas Lapan. Ya saya nggak nyombong ya Mas Lapan, nggak nyombong. Justru saya itu sampai dengan saat ini masih dipercaya untuk megang keuangan. Bendahara di PT FSBK itu dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Jadi sudah berapa tahun Mas Lapan? Itu. Jadi sudah ada modal awal. Jadi disitulah Mas Lapan. Dan mohon maaf ya Pak, selama kepemimpinan Bapak mengelola keuangan organisasi, ada masalah nggak? Ya alhamdulillah sampai dengan kalau memang ada masalah berarti kan saya tidak dipakai. Nah, Kan gitu kan? gitu ya. Hah? Jadi Pak Teguh ini sudah mengelola keuangan organisasi sudah sejak tahun berapa Pak? 2012. 2012 sampai dengan saat ini. Dan sebagai catatan, tidak ada pernah masalah sedikit pun terkait keuangan organisasi. Ya kalau masalah sedikit ada, kan namanya Tapi manusia, sebatas kan gitu. kewajaran. Tapi suatu batas kewajaran. Jadi intinya gini Mas Apa, namanya keuangan ini sangat riskan, ya terutama adalah untuk kepentingan pribadi. Tidak 1-2 orang Mas, ya. Ya. Kalau sudah dipegang uang, gangguannya apa Mas? Ya kan? Ya, betul sekali. Makanya kita Godaannya. sangat betul godaannya. Jadi banyak sekali anggota-anggota kita saat diberikan kepercayaan untuk megang keuangan, akhirnya mereka menyalahgunakan, yaitu untuk kepentingan pribadi. Nah inilah yang benar-benar saya jaga. Terutama andai kata saat nanti saya juga dipercaya, saya coba apa yang saya pakai kemarin, ini saya akan terapkan. Jadi benar-benar keuangan organisasi adalah untuk kemajuan organisasi, untuk program-program kerja organisasi. Karena nggak mungkin Mas Afan organisasi itu jalan tanpa ada keuangan. Kan gitu. Salah satu kita kalau kita gambarkan mobil kita sebagusnya apapun, kalau nggak ada bensin bisa jalan? Dia bisa jalan ya didorong, betul nggak? Kan gitu kan? Tapi maksimal atau tidak? Tidak bisa. Lamborghini nggak dikasih pertamax turbo ya nggak mampu. Nah, gitulah. Jadi sama dengan organisasi ini. Jadi setiap kita melakukan suatu program kerja pasti tidak terlepas dari keuangan. Tapi bagaimana kita mengatur keuangan tadi benar-benar keuangan itu untuk organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi. Bila perlu kalau nanti kabinet saya nanti terbentuk dan disetujui, saya harus punya BPKU, Badan Pemeriksa Keuangan Organisasi, yang sampai saat ini saya pakai di Dewan Pimpinan Cabang. Jadi sebagai cover iya, jadi keuangan. jadi bendahara itu ada yang ngontrol, gitu. Jadi setiap kita mengeluarkan uang itu sudah ada yang auditore lah, audite lah, nah, seperti itu. Supaya nggak ada kebocoran. Iya, jadi saat kita sebenarnya ya. lebih ringan Mas kalau kita punya orang sebagai pengawas tadi, ini kerja kita lebih ringan. Karena apa saat kita salah mereka sudah nyemprit, Pak ini duit itu kok ini. Nah, akhirnya apa? Insya Allah dengan keuangan itu kita akan benar-benar anggota akan lebih memahami dan apapun yang nantinya organisasi instruksikan itu bisa dijalankan. Karena apa? Keuangan organisasi FSBK adalah dari iuran dan harus kita pertanggungjawabkan kepada mereka anggota kita. Itu masalahnya. Jadi memang pengelolaan keuangan harus akuntabel dan juga memang diamanatkan tidak sampai disalahgunakan. Ya. Jadi seperti itu kawan-kawan, ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Teguh. Sayang sekali waktu kita yang membatasi Pak Teguh ya. Sangat menarik sekali bincang-bincang terkait dengan profil Pak Teguh tadi, program-program yang nantinya sudah menjadi gagasan besar ketika beliau nanti dipercaya untuk menjadi pimpinan Dewan Pimpinan Daerah di Jawa Timur. Dan terakhir Pak Teguh, statement untuk penutupnya, bisa menyapa ke calon pemilihnya. Silakan, monggo dikasih kesempatan. Oke, terima kasih. Suara pergerakan mantap ya. Intinya gini rekan-rekan, bahwa pada periode yang akan datang saya akan mencalonkan ketua DPD FSBK Jawa Timur. Jadi masalah apakah saya baik ataupun tidak itu saya serahkan kepada rekan-rekan semua sebagai pemilih. Jadi rekan-rekan, bahwa pada pemilihan besok bukan seperti kita ajak bermusuhan, tidak. Di FSBK siapapun yang maju adalah kader-kader
terbaik FSPK yang tujuannya adalah untuk memajukan organisasi FSPK, termasuk diri saya untuk memberanikan diri maju supaya FSPK lebih besar. Dan setelahnya, andai kata saya diberikan suatu kepercayaan untuk memegang Dewan Pimpinan Daerah, ketuanya, andai saya dipercaya, ya insya Allah siapapun besok yang orang-orang berkompeten itu akan saya masukkan kepada jajaran. Jangan sampai salah menempatkan seseorang tidak pada jalurnya, tidak pada bidangnya, kan gitu. Tukang bakso suruh garap tukang bangunan, nggak tepat, gitu Mas Ahmad. Jadi harapan kami kepada semuanya, saya tidak akan memfokuskan kepada diri saya sendiri, tapi kepada keseluruhan siapapun besok yang maju menjadi calon ketua DPD. Harapan kami adalah ini sebagai ajang kita untuk silaturahmi. Kalian baik, saya juga insya Allah menjadi baik. Saya baik, insya Allah rekan-rekan semuanya juga baik. Jadi yuk sama-sama pemilih, gunakan akal yang sehat, jangan emosi, jangan karena kedekatan rekan-rekan salah memilih seorang pemimpin. Pilihlah sesuai apa yang sudah saya paparkan di media Suara Pergerakan ini, ya. Jadi rekan-rekan akan lebih mantap. Siapa yang harus saya pilih untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah FSPK Jawa Timur. Jadi itu saja rekan-rekan. Salam hormat saya kepada Suara Pergerakan. Mantap. Kalau menurut RH, pertanyaannya cadas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali kawan-kawan Suara Pergerakan. Demikianlah bincang-bincang kita dengan narasumber kita Pak Teguh Murdianto yang nanti akan mencalonkan diri menjadi calon ketua DPD FSPK Provinsi Jawa Timur. Tetap di Suara Pergerakan, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video-video Suara Pergerakan di waktu yang akan datang. Sampai jumpa dengan saya Afan Afian. Terima kasih Pak Teguh Murdianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.